PGSD semester 2. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi ini menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, yaitu apa yang dikaji dan apa hakikat realistisnya. Intinya, ontologi ini tuh menentukan objek apa yang akan diteliti. Setiap ilmu itu memiliki mainannya tersendiri. Nah, ontologi ini tuh sifatnya memberikan arahan seperti ini nih yang akan kita urus. Yang pertama ada objek kajian ilmu atau bidangnya apa. Contohnya, kajian ilmu bahasa Indonesia biasanya mainannya itu ada tata bahasa dan kosakata. Sedangkan kalau misalkan kajian ilmunya biologi, biasanya mainannya itu ada sel dan hewan. Begitu juga dengan bidang yang lainnya. Intinya, ontologi ini menentukan ingin apa yang ingin diteliti terlebih dahulu. Yang kedua, ada apa yang dikaji atau dilihat dari mana. Contohnya, untuk menguji manusia melalui secara biologi bisa melalui dari fisik. Begitu juga dengan secara psikologi bisa diuji melalui dari sisi mental atau emosional. Begitu juga dengan bidang yang lainnya. Intinya, ontologi ini mengkaji apa yang telah diteliti seperti apa wujudnya dan apa benar dianggap atau tidaknya ilmu tersebut. Yang ketiga, ada hakikat realitas atau dianggap nyata tidak. Contohnya, matematika bisa diuji dengan angka, padahal kenyataannya angka itu tidak bisa dipegang atau disentuh. Intinya, ontologi ini seperti aturan main di setiap ilmu untuk menentukan kelayakan atau tidaknya untuk diteliti. Epistemologi ini menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Intinya, epistemologi ini bagaimana cara mendapat ilmu biar tidak asal mengarang, lalu pengecekannya benar atau tidak. Yang pertama ada bagaimana ilmu diperoleh atau dapat dari mana. Hal itu bisa dilakukan dengan melihat objeknya secara langsung, berpikir dengan logika, dan dapat melalui feeling. Yang kedua ada metode yang digunakan atau caranya bagaimana. Nah, cara yang paling umum digunakan itu yaitu metode ilmiah. Dimulai dari melihat masalah, menebak jawabannya, menguji coba, lalu melihat hasilnya. Yang ketiga ada bagaimana kebenaran diuji atau cara tesnya bagaimana. Hasil penelitian akan disetujui jika tiga hal ini terpenuhi. Yang pertama, cocok dengan kenyataan. Yang kedua, nyambung dengan ilmu yang lain. Yang ketiga, terpakai di kehidupan sehari-hari. Jika ketiga hal ini salah satunya tidak terpenuhi, maka tentu saja penelitian tidak akan disetujui. Aksiologi menjelaskan nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Intinya, aksiologi ini ilmu yang dipakai untuk apa? Boleh atau tidak? Yang pertama ada nilai dan etika atau harus netral atau tidak. Ilmu itu bisa bebas nilai atau harus memihak. Ilmuwan itu cukup menemukan fakta saja, setelah itu bebas dia memakai metode apa. Tidak bisa, ilmuwan itu harus punya tanggung jawab tentang apa yang ia teliti dan metode apa yang ia gunakan dalam penelitian tersebut. Tidak boleh sembarangan. Intinya, nilai sama dengan ilmu harus bermanfaat, etika sama dengan ilmu yang dipakai dan diperoleh, tidak boleh melanggar aturan. Yang kedua ada tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan atau aturan mainnya. Etika proses, jika ingin melakukan uji coba terhadap manusia, maka harus meminta izin dulu, tidak boleh asal menyiksa orang hanya untuk bereksperimen. Etika hasil, jika ingin melakukan eksperimen untuk menemukan racun, boleh. Tetapi jika racun itu dijual untuk membunuh orang, itu tidak boleh. Intinya, ilmu itu digunakan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik, bermanfaat, dan tidak menimbulkan kerusakan. Keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Objek yang dikaji menentukan penelitiannya. Contohnya, meneliti virus dan suhu badan. Caranya, menguji coba di lab, bukan hanya menebak-nebak belaka. Metode yang dipakai menentukan ilmunya layak dipakai atau tidak. Contohnya, seperti obat yang sudah diuji aman dan dapat menurunkan panas, itu layak untuk dikonsumsi. Jika belum teruji dan belum layak untuk digunakan, maka tidak boleh dikonsumsi. Tujuan dan nilai menentukan apa yang dipilih untuk dikaji. Contoh, tujuan untuk kesembuhan anak-anak. Karena untuk anak-anak, maka yang dikaji yaitu obat sirup untuk anak-anak, bukan pil pahit untuk orang dewasa. Kesimpulan akhir,
Ilmu yang kokoh itu harus memenuhi 3 hal ini. Yang pertama, ontologi, apa penelitian tersebut? Yang kedua, epistemologi, bagaimana cara atau metode penelitiannya? Yang ketiga, aksiologi, untuk apa hasil penelitian tersebut? Sekian video presentasi dari saya mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.